Berikut saya akan menjelaskan cara penggunaan aplikasi Excel akuntansi untuk jasa kos-kosan atau jasa sewa kamar yang sifatnya bulanan ya, atau periode waktu tertentu. Jadi agak sedikit berbeda dengan hotel yang harian, ini untuk yang sifatnya bulanan. Dan memang banyaknya ya apartemen atau kos-kosan. Kita bisa mulai dari men-setup aplikasi ini. Jadi kalau kita misalkan isikan data usaha, jadi yang pertama saya lakukan adalah kita mengisikan tanggal awal periode. Ini harus mulai tanggal 1 Januari. Dan formatnya harus tanggal ya. Jadi perhatikan di sini ini formatnya tanggal. Walaupun di sini tulisannya Selasa, di sini tidak ada Selasa. Karena ini hanya merupakan teks yang dimunculkan oleh rumus Excel. Jadi tetap kita mengisinya 1 Jan 19. Kemudian kita bisa mengisikan nama, alamat, kota, provinsi, dan telepon. Di sini sudah ada angka default untuk penyusutan. Kalau mau dirubah ya dipersilakan. Kemudian setelah setup usaha, kita bisa mengisikan nama dari yang menyewa kamar atau kos-kosan. Jadi kita bisa isikan nama penyewanya di sini. Kemudian tanggal masuknya. Ini adalah tanggal keluarnya. Ini kebetulan oke, tanggal masuk, tanggal keluar. Ini tanggal jatuh tempo pembayaran. Ini hanya sebagai reminder saja. Kemudian deposit, nilai deposit, karena biasanya suka ada deposit, apakah itu 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan. Di sini tanggal bayarnya. Ya, di sini tanggal bayar diisikan. Kalau misalnya pembayarannya dilakukan di tahun ini kan tahun 2019 di setnya. Ini berubah menjadi biru. Ini adalah tanggal yang diisikan kalau pembayaran dilakukan di tahun sebelumnya. Kemudian ini nomor kamar. Di sini disediakan hingga 3 ya. Jadi misalnya dalam 1 tahun 3 kali ganti kamar. Ini bisa di set di sini kamar pertama, kamar kedua. Nanti angka-angka di sini akan menjadi referensi di pencatatan pembayaran bulanannya. Oke, kemudian berikutnya adalah daftar supplier. Ini adalah daftar supplier yang ya mungkin ada pembelian yang rutin atau kita mau menghitung utangnya. Ini bisa diisikan namanya di sini terlebih dahulu. Setelah itu nomor dokumen. Nomor dokumen ini fungsinya sebagai referensi untuk mencetak apakah itu nota penjualan jika dibutuhkan ya, atau kwitansi juga sama jika dibutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan nanti tidak ada masalah. Tidak. Dan di sini juga tidak harus diisi dulu, bisa nanti pada saat mau mencetak di sini baru diisikan nomornya. Kemudian laporan keuangan. Di sini adalah tempat di mana kalau memang Bapak Ibu cukup mengerti mengenai akun-akun harus diisikan, bisa diisikan di sini. Tapi perhatikan ini tidak fleksibel dalam artian baris ini tidak bisa diganti-ganti. Misalnya baris untuk tunai atau rekening ini hanya ada 5. Tidak bisa kemudian yang ke-6 diganti menjadi baris untuk rekening ataupun yang ke bagian kelima diganti untuk nama yang lain. Karena rumusnya sudah berlaku untuk per masing-masing baris. Jadi bisa diganti di sini namanya, ini boleh. Misalnya BCA mau diganti jadi Mandiri atau BRI diganti menjadi BPD, itu silahkan. Ya. Kemudian di sini nama inventaris yang putih di sini diganti juga boleh. Kemudian nama utang di sini diganti, ini boleh. Nama modal pemilik di sini diganti, oke. Hutang namanya diganti misalnya hutang BCA, hutang Mandiri, ini boleh. Dan mungkin yang akan diganti adalah di sini ini pendapatan sewa kamar kos, hanya satu saja. Kalau mau dibedakan sewa kamar kos putra, sewa kamar kos putri, apartemen ini bisa diisikan di sini. Untuk beban pengeluaran ini juga bisa diganti ya namanya atau mau ditambahkan. Cuma ini tidak bisa insert. Mau nambah akun tidak bisa, jadi memang sudah fix ini. Kemudian berikutnya adalah daftar aset. Ini aset yang dibeli sebelum tahun pembukuan. Jadi ini yang dibeli 2018, karena untuk yang sesuai tahun dibeli 2019, itu diisikan di bagian transaksi penerimaan pengeluaran lain-lain. Setelah itu ada pembayaran di muka. Ini untuk kalau misalnya ada pembayaran-pembayaran yang sifatnya pendapatan dan ya mungkin kalau misalnya kamarnya sendiri atau tempat kosnya sendiri ngontrak, jadi kamar kosnya bukan sendiri ngontrak, dan kontraknya misalnya selama
10 tahun. Bisa diisikan di sini kalau ada kategori pengeluarannya adalah sewa gedung untuk kos-kosan. Nah, di sini dibagi di prorata ya, per bulannya berapa ini diisikan di sini. Ya. Jadi ada dua tabel, ini sebelum tahun fiskal, ini setelah di dalam tahun fiskal. Kalau di dalam tahun fiskal ini warnanya beda karena dia akan merekap secara otomatis. Setelah itu terakhir adalah daftar kamar. Ini bebas ya, kita bisa isikan nomor kamarnya, nama kamarnya. Ini kalau misalnya ada gedung, kemudian ukuran, fasilitasnya ini bisa diisi, bisa bebas. Dan ini juga bisa diganti. Misalnya mau ada data lain, ini bisa di-insert, diisikan data lain, misalnya putra, putri, atau bagaimana. Kemudian rate-nya ini juga bebas, karena ini hanya untuk hitungan. Ya. Ini akan dipakai nanti sebagai hitungan selama 12 bulan itu kira-kira. Jadi kalau lihat adalah di bagian di sini. Oh, sorry. Ini. Nah, ini hanya untuk sebagai perhitungan di sini saja, potensinya. Ya, kira-kira kalau disewa selama 12 bulan dapatnya berapa. Ya, itu untuk yang angka rate yang ini. Oke, untuk setup tidak terlalu rumit saya kira ya. Bisa dicoba dulu dengan file yang ada contoh isiannya agar dapat gambaran lebih lengkap. Terima kasih.